Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kami dari kelompok 1 ingin menyelesaikan tugas yang diberikan dari Ibu Sarifah Ida Farida SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi Sumber Daya Manusia terkait paradigma strategi sumber daya manusia. Sebelum masuk ke materinya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Aditya. Nama saya Ferdinand Satria Tegar. Saya Rohmanur Aini. Oke, langsung saja yuk ke materinya. 3, 2, 1, go. Di sini saya akan menjelaskan apa itu paradigma strategi SDM. Jadi, paradigma strategi SDM adalah cara pandang atau kerangka berpikir organisasi dalam mengelola SDM secara strategis untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis. Paradigma ini mengalami perubahan yang sangat signifikan, mulai dari pendekatan tradisional yang fokus pada efisiensi menjadi pendekatan strategi yang menempatkan SDM sebagai mitra utama dalam mengambil keputusan organisasi. Pergeseran paradigma SDM dari tradisional ke strategis. Jadi, paradigma yang lama itu fokusnya pada kontrol efisiensi dan kompensasi individu, komunikasi satu arah, struktur organisasi yang kaku. Dan paradigma yang baru itu fokusnya pada pengembangan kompensasi, kerjasama tim, komunikasi dua arah, kompensasi berbasis kinerja tim, dan peran SDM sebagai mitra strategis. Contohnya, implementasi SDM tidak hanya mengolah administrasi, tapi juga aktif dalam perencanaan bisnis dan inovasi organisasi. Dengan mengadopsi paradigma yang baru, organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang mana akan meningkatkan kontribusi SDM pada kesuksesan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi SDM dalam paradigma baru. Pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi dan pasar, fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, penggunaan teknologi digital dan AI dalam pengelolaan SDM untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan, kolaborasi lintas departemen dan kepemimpinan yang berfokus pada pengembangan manusia. Lalu, selanjutnya ada tren dan tantangan SDM di era digital dan globalisasi, yaitu pendekatan berbasis keterampilan atau skill-based approach menggantikan fokus pada kredensial akademis. Pembelajaran berkelanjutan dan adaptabilitas menjadi kunci karena masa pakai keterampilan semakin pendek. Model kerja hybrid dan remote menuntut manajemen SDM yang inovatif dalam menjaga sinergi dan komunikasi efektif. Kepemimpinan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan adaptasi dan kolaborasi. Oke, selanjutnya yaitu implikasi paradigma baru untuk organisasi. Yang pertama ada investasi pada pelatihan dan pengembangan SDM secara berkelanjutan, di mana organisasi perlu rutin mengembangkan keterampilan karyawan lewat pelatihan berkelanjutan, baik tatap muka maupun teknologi, agar SDM siap menghadapi perubahan dan meningkatkan daya saing. Lalu yang kedua ada pengembangan sistem kompensasi yang adil dan memotivasi berdasarkan kinerja tim dan individu, di mana sistem kompensasi harus adil dan transparan, mempertimbangkan kontribusi nyata karyawan agar dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan membantu organisasi menarik serta mempertahankan talenta terbaik. Selanjutnya yang ketiga ada penerapan teknologi digital untuk mendukung manajemen kinerja dan komunikasi, di mana pemanfaatan teknologi digital seperti sistem manajemen kinerja berbasis data dan aplikasi komunikasi internal meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan SDM,
serta memudahkan evaluasi pelatihan dan pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. Lalu yang keempat ada membangun budaya kerja kolaboratif dan inovatif untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, di mana organisasi harus membangun budaya kerja kolaboratif, terbuka dan inovatif untuk meningkatkan keterlibatan, loyalitas dan produktivitas karyawan, serta mendukung adaptasi dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal dan pembahasan. Contoh soalnya, sebuah perusahaan manufaktur sedang mengalami perubahan lingkungan bisnis akibat digitalisasi dan globalisasi. Manajemen ingin mengubah paradigma pengelolaan SDM dari tradisional ke strategis. Jelaskan langkah-langkah strategis apa saja yang harus dilakukan perusahaan agar SDM benar-benar menjadi mitra strategis dalam pencapaian tujuan bisnis, dan sebutkan tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam proses transformasi ini. Di sini saya akan membahas soal di mana soal tersebut meminta langkah-langkah strategis apa saja yang harus dilakukan perusahaan agar SDM benar-benar menjadi mitra strategis dalam pencapaian tujuan bisnis. Untuk mengubah paradigma SDM dari tradisional ke strategis, perusahaan perlu melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, mengintegrasikan strategi SDM dengan strategi bisnis utama sehingga kebijakan SDM selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, fokus pada pengembangan kompetensi karyawan berbasis kebutuhan organisasi dan tren pasar, bukan hanya administrasi dan penggajian. Yang ketiga, mendorong komunikasi dua arah dan kolaborasi lintas departemen, serta memperkuat kerja tim dan kepemimpinan yang berorientasi pada pengembangan manusia. Yang keempat, memanfaatkan teknologi digital dan AI untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan SDM. Yang kelima, menerapkan sistem kompensasi dan penilaian kinerja berbasis hasil kerja tim dan individu, bukan hanya berdasarkan masa kerja ataupun jabatan. Dan yang terakhir, membangun budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan mendukung pembelajaran berkelanjutan agar karyawan siap menghadapi perubahan cepat di era digital. Tantangan utama yang mungkin akan dihadapi antara lain yaitu yang ke-1, resistensi dari karyawan atau manajemen yang sudah nyaman dengan sistem lama. Yang kedua, kesenjangan keterampilan digital di antara SDM yang ada. Yang ketiga, kebutuhan investasi pada pelatihan, teknologi, dan perubahan sistem kerja. Yang keempat, menjaga sinergi dan komunikasi efektif, terutama dalam model kerja. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan kami yaitu paradigma strategi SDM telah berubah menjadi lebih strategis, adaptif, dan teknologi sentris. Organisasi perlu berinvestasi dalam pengembangan SDM yang berkelanjutan dan inovatif untuk menghadapi tantangan era digital. SDM sebagai fondasi strategis, organisasi harus dikelola dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Setelah kita membahas materi ini, kami harap penjelasan tadi dapat memberikan gambaran jelas dari topik yang kita bahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun materi. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.